usia-usia 35 sampai 40 itu adalah masa-masa paling penting untuk kita mau terus sebagai employee atau kita jadi entrepreneur. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya ketemu teman lama nih, dulu satu bendera dengan beliau ya. Tapi namanya di industri ini ketemunya orang-orang itu lagi ya. Kebetulan sama-sama juga di asosiasi di Arebi. Saya hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Erwin Swan, dipanggilnya Pak Swan ya. Pak Swan, apa kabar? Iya, iya. Halo, baik. Sehat Pak? Sehat. Waduh, kita sebenarnya lagi PPKM ya Pak ya, lagi di rumah terus ya Pak ya. Iya benar nih, benar. Oke, saya akan bacain sedikit tentang biografi Pak Erwin Swan ya, namanya Erwin Swan ya. Jadi dia sebagai grup dari TWK Group. TWK itu apa ya Pak? Oh itu nama PT-nya jadi Tulang Wijaya Kusuma. Oh, tulang? Tulang Wijaya Kusuma. Okay. Wijaya Kusuma tuh bunga. Jadi yang apa namanya yang unik ya, bunganya unik sekali. Jadi makanya saya maunya perusahaannya bisa terang terus. Mantap. Terang Wijaya. Namanya TWK. Terang Wijaya Kusuma ya. Jadi Bapak sebagai franchise riwayat sama interior design. Masih di interior design Pak? Ya kebetulan bisnisnya yang pertama tahun 2010 saya membeli franchise dan property broker. Yang saya ambil itu dari Australia itu Rewide. Kemudian pengembangan berikutnya anak saya kebetulan sekolah di arsitek, jadi dia kembangin bisnisnya untuk interior design dan arsitektur. Oh, jadi TWK itu grup ya, Terang Wijaya Kusuma tuh ada di brokernya, ada di interior desainnya ya Pak ya? Ya, betul. Bantu anak saya juga sih sebenarnya. Oke, jadi Pak Erwin Swan ini jadi entrepreneur Pak. Oh iya, entrepreneur memang lagi dicari. Beliau itu nyaris 20 tahun pengalaman di Bank Citibank, di ASBC, di Danamon, 10 tahun bisnis propertinya sebagai anggota Arebi Banten juga. Yang paling menarik saya mau gali mengenai proyek-proyek primary market yang dia banyak banget pengalamannya hampir 11-10 tahun ini. Terus kondisi seperti apa. Jadi tentunya banyak banget nih obrolan ini buat teman-teman nih, buat sahabat properti yang nonton YouTube ini. Boleh di like, di share, atau mau komen di bawah silahkan. Saya mau ngobrol dengan Pak Erwin, teman lama saya juga nih. Pak Erwin itu 20 tahun di Bank HSBC, Citibank sama Danamon, kenapa pindah ke broker Pak? Cerita dikit dong Pak sejarah hidupnya. Oke, sebenarnya saya belajar dari Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki itu waktu datang ke Indonesia, dia sering mengadakan planning bagaimana pindah kuadran dari employee ke entrepreneur. Dan ternyata konsep itu saya jalanin. Makanya pada saat usia sekitar 40-an saya udah nyari franchise yang cocok, yang suka. Saya sukanya apa gitu. Jadi hobi saya apa? Hobinya saya ya jual beli rumah. Jadi mungkin cocok dengan property brokerage ini, karena property brokerage kan jual beli rumah, bisa cari rumah yang paling murah, kemudian kita bisa perbaiki, kemudian kita jual lagi ya. Atau kita bisa dapetin tanah-tanah yang murah yang kita bisa buat bangun. Nah jadi bisnis ini menarik gitu loh. Nah salah satunya makanya kenapa saya berpindah dari employee ke entrepreneur, karena semua cita-cita sebenarnya itu. Jadi bagaimana caranya dari employee jadi entrepreneur, dan setelah saya jalanin sekitar 10 tahun, saya happy banget sih, karena saya udah nggak tergantung sama orang lain. Saya bisa mau berangkat jam 7 boleh, mau berangkat jam 8 boleh, mau berangkat jam 12 juga boleh. Nah itu enak jadi entrepreneur ya kan. Cuma tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan income tiap bulan dan naik terus gitu. Karena kan kalau di entrepreneur, kalau kita berhenti aja, ya kan PPKM nih kita berhenti aja nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak dapat duit. Karena kan entrepreneur tuh harus selalu bergerak ya. Jadi itu salah satu yang membuat saya adalah prinsip-prinsip dari Robert Kiyosaki bagaimana pindah kuadran. Yaitu menjadi landasan saya pindah dari banking industry
ke properti industri dan saya happy hari ini. Dan saya happy hari ini. Pak, di banking industri kan Bapak udah 20 tahun, udah menjabat istilahnya udah di top manajemen loh. Nah, banyak orang juga sekarang kan kerja, mungkin dia kayak tadi Bapak ya, ada jamnya, terus ada bosnya, dikekang waktu lah istilahnya. Itu Bapak kok berani gitu loh, istilahnya dari comfort zone lari langsung ke industri birokrat ini yang tadi Bapak bilang penghasilannya kan kita juga kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Nah, tipnya apa tuh Pak buat orang-orang yang nonton YouTube ini mungkin dia lagi berpikir sama kayak Bapak nih. Waktu zaman dulu. Waktu saya pertama kali mau pindah kuadran, saya udah bilang gaji saya X, pendapatan saya harus minimum X. Jadi bisnis apa, bisnis franchise apa yang bisa pendapatannya minimum X. Jadi kalau misalnya pendapatannya 20 juta, pindah kuadran, bisnis apa yang menghasilkan 20 juta per bulan. Kalau pendapatannya 100 juta, bisnis apa yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan pada saat jadi entrepreneur. Jadi targetnya adalah sama dulu nih. Nah itu pada waktu itu saya banyak atasan bilang saya crazy. Kenapa crazy? Karena pada saat usia 40-an kan tuh lagi enak-enaknya ya. Naik pesawat, kita dapat Garuda, eksekutif kelas, dapat course golf, kita dibayar sama kantor, ya kan. Terus juga dapat fasilitas asuransi kesehatan, kemudian pinjaman mobil. Biasa kalau di bank kan naik terus ya. Kalau pangkatnya naik, pinjamannya naik, ya kan. Mobilnya juga tambah bagus, tapi pinjaman gitu ya. Nah, terus rumah juga sama, ya kan. Jadi landasannya itu adalah yang pertama adalah pada waktu pindah dari employee ke kuadran entrepreneur, yang pertama adalah hobinya apa? Kalau hobinya adalah miara burung, bagaimana bisnis toko burung yang paling besar di Asia. Kalau bisnisnya main fotografi, ya jadi punya toko fotografi yang paling besar di Asia, bisa nggak gitu. Jadi kebetulan bisnisnya yang saya hobi itu diantaranya adalah saya senang lihat-lihat rumah bagus-bagus, ya kan. Rumah saya kecil, tapi saya suka ngeliatin rumah yang besar-besar tuh yang punya orang-orang sukses ya. Rumahnya besar-besar, 30M, 100M, waduh itu bagus banget. Ada swimming poolnya, kemudian desainnya bagus sekali, bahkan kadang-kadang arsiteknya dari luar negeri, ya kan. Nah itu kan enjoy life ya. Nah itu hobi saya adalah itu. Jadi yang paling penting adalah hobinya apa dulu. Nah itu yang membuat akhirnya saya pindah kuadran. Tapi pindah kuadran itu penting, apalagi masa-masa sekarang ini. Di masa di mana sebagai employee itu ada resiko satu PHK. Yang kedua gajinya dipotong 10, 20, 30 sampai 50 akhirnya beresiko untuk dikeluarin. Yang ketiga pensiun. Usia 40 itu sebenarnya masa-masa paling bagus. Tapi pada saat Anda memasuki usia 50 itu adalah masa-masa mau pensiun. Beberapa bank yang besar pada saat usia 49 mereka ada training entrepreneur. Jadi setelah pensiun dari bank mau usaha apa? Dan mereka ada pelatihannya. Dan saya tahu ada beberapa bank besar yang mereka mengadakan pelatihan, bahkan dikasih bel Pak. Pada saat usia 49 dikasih bel Pak. Dikirimin bel, kamu harus ikut training. Nanti 5 tahun yang akan datang kalau mau buka usaha apa kalau kamu sudah tidak bekerja di bank. Jadi daripada saya dikasih bel usia 50-an, mendingan saya cari bisnis dulu. Bisnis apa sih yang sebenarnya kalau masih usia 40-an kan tenaga masih ada, teman-teman juga masih ada, ya kan? Teman-teman juga mungkin jabatannya cukup bagus sehingga mungkin bisa membantu kita bisnis kita ya, apapun bisnis kita ya pada saat itu gitu. Jadi memang usia 35 sampai 40 itu adalah masa-masa paling penting untuk kita mau terus sebagai employee atau kita jadi entrepreneur. Kalau saya baca di Robert Kiyosaki itu di Singapura itu hampir 5% loh entrepreneur. Tapi kalau di Indonesia katanya 1%. Berarti kan peluang bisnisnya kan sebenarnya masih besar banget di Indonesia. Apalagi dengan penduduk hampir 270 juta kalau kita jadi entrepreneur. Sekarang apalagi ada online ya. Kita bisa bisnis dari rumah. Jadi artinya kita bisa dapat uang tanpa harus kita keliling-keliling seperti dulu. Oke. Jadi hobinya dulu ya. Bapak hobinya kebetulan liatin rumah-rumah orang kaya, liatin rumah-rumah yang mewah, Bapak terinspirasi pengen seperti itu. Nah, Bapak sendiri juga ada investasi dong di properti dong secara pribadi dong? Ya, kebetulan pada waktu saya di bank kan dapat pinjaman bank. Jadi loan-nya rendah, ya beberapa karyawan bank kan
nggak usah ambil pinjaman. Saya ambil pinjaman, Pak. Nah, Bapak kan masuk terjun nih ke broker. Kenapa Bapak pilih Rewet, Pak? Pasti kan Bapak mempelajari itu. Oh, kalau mengenai rewet kan ada banyak ya, ada rewet, ada B, C, D, E ya kan. Ya, jadi kalau beli rewet karena kan saya kerjanya di bank dan saya pada waktu itu kerja di bank asing, saya happy kerja di bank asing karena mereka punya vision dan punya mission dan mereka punya kemampuan untuk berkembang, ya kan. Nah, jadi makanya pada saat mengambil franchise saya cari franchise yang memang disukai gitu loh. Apa sih franchise, kan banyak sekali franchise masuk ke Indonesia, tapi baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka akhirnya duduk. Mereka udah nggak berkembang. Nah, saya cari nih apa sih franchise. Sebelum brandnya Rewet adalah franchise apa yang tadinya tokonya 1 jadi 10. Tahun 20, tiba-tiba 50, tiba-tiba 70, tiba-tiba 80. Dan ternyata setelah berkembang 10 tahun masih tambah besar lagi. Berarti ini bisnis kan berarti disukai sama orang Indonesia, brandnya itu disukai gitu. Jadi itulah yang menjadi pilihan, adalah patokannya adalah growth daripada bisnisnya yang kita mau ambil, bisnis franchise yang kita mau ambil. Jadi kalau misalnya baru 2 tahun, 3 tahun, lama sekali kan kita belum bisa jadi penentu bahwa itu bisa akan berkembang. Tapi kalau udah 10 tahun, itu pasti bisnisnya sudah settle dan dia growing terus gitu loh. Jadi itu yang membuat dipilih adalah pertumbuhan daripada jumlah outlet yang berkembang. Oke. Jadi itu menurut pemikiran Bapak ke arah sana ya. Bapak lihat bahwa bendera Rewet itu grow, tumbuh terus gitu. Nah, kalau kita bicara broker, kita lari ke broker ya. Broker itu kan ada 2 market nih Pak. Ada yang namanya primary market, ada secondary market gitu kan. Nah, saya pernah ketemu dengan Bapak juga suka japri, di grup juga ngasih info. Nah, Bapak berapa persen sih di kantor Bapak primary market, ada secondary marketnya? Bisa dijelaskan nggak ke kami nih? Oh, kalau saya kan dulu kerja di bank, Pak ya. Kerja di bank itu ngitungnya angka terus, Pak. Tapi duitnya duit orang nasabah, bukan duit saya. Jadi ngitungin nasabah A, nasabah B ya kan. Jadi kebetulan ya waktu di bank tuh saya pernah pegang di liabilities product. Jadi produk-produk time deposit, kemudian saving account, current account. Nah, tugasnya dari tim liabilities product adalah meningkatkan bagaimana caranya nasabah itu bisa nabung di bank yang bersangkutan. Tadinya 1.000 jadi 2.000, jadi 3.000, jadi 5.000. Tadinya 500 juta jadi 1M, jadi 1M, 2M, 3M. Bagaimana caranya untuk mereka bisa ke sana. Nah, sama nih, ternyata di bisnis brokerage ini ada beberapa bisnis model, Pak. Satu adalah ada brokerage yang mereka fokus di secondary, 100% secondary. Jadi mereka tidak pernah sama sekali melihat daripada primary. Yang kedua, ada bisnis brokerage juga yang full benar-benar primary. Jadi ada beberapa kantor brokerage di Indonesia yang mereka full primary, sama sekali nggak jualan secondary. Yang ketiga, itu adalah kombinasi. Jadi ada yang gabungan antara primary dan secondary. Jadi itu ada 3 bisnis model, Pak. Nah, tergantung dari masing-masing prinsipal, mereka passionnya di mana gitu loh. Mereka lebih senang di mana gitu. Oke, nah kalau Bapak sendiri passionnya di mana? Kalau saya, karena saya kerja di bank, saya senang ketemu developer, Pak. Jadi kalau meeting sama developer kan ketemunya sama direktur atau komisaris atau pemilik, Pak. Nah, di situ kan saya terus terang orang-orang yang di developer itu sangat luar biasa. Mereka punya vision yang luar biasa, bikin kota, ya kan? Bikin kota yang tadinya tanah kosong sama sekali jadi kota, ya kan? Itu luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Mindahin orang dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara, dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Timur atau ke Bogor, ya kan? Karena mereka developer itu menciptakan sesuatu yang baru yang tadinya nggak ada, dari tanah kosong sampai dia menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu kan berarti saya sangat salut sama mereka dan saya harus ketemu dengan mereka. Siapa sih mereka itu yang bisa menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada? Tadinya tanah kosong tiba-tiba jadi kota yang sangat ramai gitu loh, dan penduduknya banyak gitu loh. Jadi itu salah satu yang menarik daripada primary adalah kita ketemu dengan orang-orang hebat di developer. Jadi Bapak 100% primary atau masih ada main sedikit secondary nggak? Ada atau 5 atau 10%? Oh, karena bisnisnya franchise kan mungkin
lebih banyak di secondary Pak. Jadi saya tetap secondary-nya tetap banyak, tapi primary-nya juga saya kontribusinya juga lumayan lah Pak. Oh, jadi mungkin Jadi saya ambil bisnis modelnya bukan yang khusus secondary atau khusus primary, tapi saya ambil bisnis model yang ketiga. Oh, tapi di antara secondary sama primary, boleh tahu nggak perbandingan primary secondary berapa di kantor Bapak? Oh, kalau di kantor saya mungkin hampir berimbang sih Pak, tapi tergantung tahunnya Pak. Jadi kadang-kadang berimbang, kadang-kadang lebih besar primary, kadang-kadang lebih besar secondary, tergantung tahunnya. Oke, oke. Nah, tadi saya tertarik Bapak ke primary, Bapak ketemu orang-orang besar, ketemu orang yang punya visi, pengen membangun kota, developer-developer udah punya nama. Berarti kan kantor Bapak udah MOU, udah kerjasama dengan beberapa developer. Boleh sebutin di sini di developer mana Bapak berhasil menjual yang menurut Bapak tuh sangat fantastik, dan kok bisa seperti itu, bisa dijelasin nggak Pak? Oh, jadi karena saya kebetulan ambil franchise, keuntungan dari franchise ini adalah mereka ketat Pak terhadap MOU. Jadi artinya perjanjian. Dan kebetulan juga saya kan anggota Rebi. Jadi kalau saya ketemu sama orang developer, kamu siapa? Ya kan, kalau saya nggak dikenal kan orang nggak mau ketemu saya. Oh saya salah satu pembeli franchise Rewide. Yang kedua saya juga anggota Arebi dan saya punya banyak teman-teman di Arebi yang sangat baik-baik sama saya dan bisnisnya sama saya sudah jalan cukup baik. Jadi kalau menurut saya itu yang menjadi salah satunya yang menarik sih Pak. Jadi Bapak ada satu, bukan backup ya, ada satu di mana punya komunitas, punya satu bendera yang besar, punya asosiasi. Jadi Bapak lebih ketemu orang itu lebih gampang mereka mengenal karena Bapak di bawah satu asosiasi atau di satu bendera yang besar. Nah, ya, jadi artinya developer pasti akan lihat kamu dari mana, ya kan? Ya. Oh, saya dari franchise Rewide. Oh, saya juga member RAB, ya kan? Dan itu menjadi dua poin itu menjadi poin yang paling penting pada saat kita bertemu dengan developer, karena developer akan tanya kamu siapa gitu. Nah, selama Bapak pegang lebih condong ke primary, ini saya tanya primary dulu. Ada nggak satu proyek yang Bapak penjualannya sukses dan Bapak mendapatkan satu prestasi dari Rewide-nya sendiri atau dari master franchise-nya atau dari developernya sendiri? Bisa cerita nggak, berbagi di sini? Ya, tahun 2018 Pak, 2018 ketemu sama orang kayanya di majalah Forbes itu ranking 35. Oh, ini dunia dong, Forbes dunia ya? Bukan Indonesia nih, iya, magazine Forbes ya. Itu kan mereka di situ ada ranking orang rich people ya. Itu dia masuk urutan pokoknya kalau nggak top 50 lah, kalau nggak 35, 37, 38. Nah, terus orang pintar ini mereka ini mau bangun bisnis di Parung Panjang. Nah, saya melihat loh, mendingan saya di Alam Sutra, BSD, Gading Serpong dong. Atau di Bintaro. Kok orang ini kok datangnya ke Parung Panjang? Kalau saya datang ke Parung Panjang itu di sana masih desa Pak. Sebenarnya bukan desa sih, maksudnya masih growing. Jadi artinya baru growing gitu loh. Jadi kayak Gading Serpong itu sebelum tol ada, atau Alam Sutra sebelum tol ada itu, ya itulah Parung Panjang gitu. Nah ternyata orang kaya ini mau bangun perumahan di sana gitu loh. Nah terus saya amatin, saya pelajarin, terus kemudian ternyata memang developer sih ya. Jadi kalau developer tuh memang pintar Pak. Dia bilang saya harus bangun yang terbaik di Parung Panjang. Dan akhirnya dia ngajak arsitek, salah satu arsitek yang terkenal di Jakarta Selatan untuk menjadi partner. Supaya perumahannya itu jadi unik sekali gitu loh. Dan setelah saya lihat kenapa kok orang ini mau bangun di sana gitu loh. Padahal daerahnya masih belum berkembang, harga rumah tanahnya di sana juga masih murah Pak, mungkin masih 1 juta per meter sampai 2 juta per meter. Sedangkan dibandingin di tetangga sebelah itu udah 15 juta, bahkan komersilnya udah 30 juta sekarang per meter. Jadi artinya orang ini punya visi. Nah, karena orang ini punya visi, ya saya harus belajar sama dia Pak, ya kan? Visinya itu adalah bangun perumahan terbaik di Parung Panjang. Nah, kebetulan saya bisa bertemu dengan salah satu developer, yaitu developer Farpoint yang udah cukup lama di bisnis ini. Jadi akhirnya saya ikut sama dia. Dan ternyata pada saat dia memutuskan untuk
menggandeng salah satu arsitek terkenal, itu ternyata luar biasa Pak. Jadi artinya desainnya itu beda banget dibandingin sama perumahan dengan harganya murah Pak, harganya 400 jutaan Pak. Jadi artinya harga 400 jutaan tapi pakai arsitek terkenal Pak. Jadi itu sesuatu visi Pak, sesuatu strategi daripada developer. Itu pinter Pak saya bilang. Bahkan developernya ini katanya untuk bisa approach arsiteknya perlu waktu 2 tahun. Tapi dia konsisten. Wah, saya harus bisa bangun perumahan terbaik di Parung Panjang, dan ternyata berhasil. Jadi tahun 2018 100% sold out. Kemudian tahun 2019 dia launching lagi, itu juga sold out, dan 2021 mereka launching lagi dan sold out juga. Jadi ini hal yang menarik Pak. Jadi kalau buat saya ketemu dengan grupnya Farpoint itu saya senang sekali. Karena mereka pintar dan mereka punya strategi dan punya visi. Bapak sebagai lead agentnya atau Bapak ikut pasarin aja? Oh, jadi kebetulan saya itu di sana sebagai koordinator agent, Pak. Salah satu koordinator agent. Oh, jadi Bapak... Saya punya banyak teman, Pak. Enaknya di ADB kan temannya banyak. Ya kan, tinggal kontak-kontak aja. Ayo dong bantuin saya ada proyek di sini, ini harganya bagus, kemudian developernya juga bagus, mau nggak yuk bantu pasarin. Dan ternyata teman-teman saya yang lain, ya salah satunya yang teman baik saya adalah di Kelapa Gading. Jadi ada namanya Pak Hengki, ya dia juga anggota ADB juga. Pada saat saya kontak, wah boleh deh, kita bareng-bareng yuk kerjain proyek ini, karena proyek ini bagus banget nih. Dan ternyata orang Kelapa Gading aja beli, Pak. Ya kan, jadi apalagi saya kan kantornya di Bintaro kan, kebanyakan selatan kan. Jadi selatan beli, yang daerah Kelapa Gading juga beli. Jadi artinya marketnya bagus, dan kebetulan segmennya Pak, karena kan sekarang ini pada saat kondisi seperti ini, segmen yang paling menarik kan yang 500 jutaan Pak. Karena segmen itu adalah 80% bahkan 90% end user, yaitu milenial yang mereka mau menikah, mereka pengen punya rumah, ya kan. Orang-orang yang baru kerja 5 tahun di perusahaan, terus mereka belum punya rumah. Nah itulah adalah target marketnya, dan target market itu besar sekali Pak. Jadi makanya ini saya belajar banget dengan Farpoint mengembangkan bisnis di lokasi Parung Panjang, dan itu saya sangat happy banget Pak. Jualannya gede dong, jualannya banyak ya? Ya jualannya lumayan Pak, karena kan harga 500 jutaan itu yang sangat dicari Pak. Oke, tadi 500 Pak, 400 jutaan Pak. 400 plus ya? Ya cicilannya itu cuma 3 juta Pak. Jadi kalau 3 juta, kalau saya orang bank kan saya tahu sepertiga dari gaji. Berarti gajinya 10 jutaan. Kalau gaji 10 jutaan berarti kerja 5 tahun di perusahaan, itu gajinya mungkin sekitar 10 juta. Oke. Tadi Bapak bicara kondisi saat ini kan lagi PPKM, lagi orang bilang gelombang kedua COVID ini kan cukup lumayan lumayan menyita, bergejolak gitu, salah satunya ekonomi. Nah kalau di primary market dengan kondisi seperti ini, Bapak punya saran nggak apa yang harus dilakukan? Mungkin buat si brokernya atau developernya strategi apa? Bapak punya, Pak Swan punya pandangan dengan kondisi PPKM? Karena setahu saya nih, saya sih di saya Pak, ini mungkin primary marketnya udah pada ditinggalin nih Pak, mungkin ada sekitar 5 atau 10% ada di primary market, yang lain rata-rata lari ke secondary gitu. Nah, mau Pak Swan ada strategi nggak nih? Buat developer mungkin atau buat broker kantor? Mungkin satu hal yang saya pelajarin karena saya sering ketemu sama developer adalah, coba kita lihat di Bursa Efek Jakarta, IDX 80, siapa aja mereka, ya kan? Sumarekon, kemudian ada Pakuwon Group, ya kan? Kemudian ada Delta Mas, kemudian ada Ciputra. Itu adalah developer besar yang memiliki pendapatan penjualan di atas 5 triliun setahun average. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan sesuatu yang unik, yang baru. Dan mereka tahu bahwa penjualannya pada saat lagi masa pandemik ini, penjualannya adalah end user, yaitu milenial. Sehingga mereka membangun rumah dengan harga di bawah 1 M. Dan itu ternyata sangat sukses. Sangat luar biasa, pendapatan mereka juga ada beberapa dari developer besar yang mereka 2019 ke 2020 mereka bukannya turun tapi mereka naik. Tapi kalau diperhatiin mereka naik karena mereka mengambil segmen milenial. Dan milenial itu penjualannya bisa melalui digital Pak. Jadi nggak cuma hanya makanan,
alat kesehatan, kemudian harga-harga murah, tapi perumahan-perumahan yang milenial itu bisa penjualannya melalui digital marketing. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana pada pandemik, ya developer itu mereka jualannya lewat digital, Pak. Jadi kembali lagi ke digital ya, developer maupun broker properti harus memanfaatkan digital ya Pak Suwan ya. Tergantung target market, Pak. Kalau target marketnya usia 50 ke atas, mungkin untuk digital masih belum, Pak. Karena kalau mau jualan rumah mewah yang harganya 20M, 30M, seperti baru-baru ini sukses luar biasa di Tangerang Selatan, ada salah satu developer jual 15-20M dan laku keras. Itu mungkin nggak melalui digital, mereka melalui database atau networking. Tapi kalau yang digital itu rata-rata buat target market milenial, Pak. Oke. Nah, tadi Bapak bicara memang salah satu kuncinya digital, Pak. Makanya kan RIB berapa kali undang speaker-speaker digital ya dalam beberapa bulan ini atau bahkan tahun lalu udah mulai masuk ke digital. Memang digital itu menjadi salah satu backbone bisnis properti di masa yang akan datang. Oke. Jadi harus siap-siap digitalnya ya Pak Suwan ya. Tadi Bapak bilang juga mengenai market Bapak yang ada di Bintaro. Nah, mau nanya dikit nih mengenai Bintaro. Kalau secondary di Bintaro sekarang menyerap market di angka berapa ya Pak? Oh, maksudnya jumlahnya ya? Enggak, secondary itu berarti secondary market di Bintaro untuk boleh komersial atau perumahan, menyerap market di angka berapa Pak untuk di wilayah Bapak yang secondnya? Di Bintaro ya? Kalau Bapak kantornya di Bintaro kan? Di angka berapa yang Bapak punya analisa penjualannya? Data penjualan di kantor Bapak? Di Bintaro ini kebetulan saya kan saya bersama Bu Ratih itu menjadi salah satu koordinator wilayah RIB Banten. Nah, jumlah kantor agent tuh di Banten tuh kurang lebih di Bintaro tuh mungkin sekitar 30-40-an Pak ya. Dan masing-masing kantor agent itu strateginya beda-beda. Ada yang fokus di secondary, ada yang kombinasi secondary sama primary. Jadi masing-masing kantor itu di Bintaro itu mereka istilahnya mendapat penghasilan dari secondary dan primary, Pak. Tapi kalau berapa persen tergantung kantor agent. Ada yang 70%, ada yang 80%. Enggak, maksudnya di kantor Bapak, secondary yang menyerap itu di Bintaro di angka harga berapa, Pak? Oh, kalau Bintaro harganya 2M-an, Pak. 2M-an, itu masih menyerap market? Masih, Pak. Karena kalau yang di bawah itu Jaya Group punya apartemen, Pak. Jadi kalau yang di bawah itu kita tawarin apartemen, Pak. Kebetulan Jaya Group juga kerjasama dengan kantor-kantor agent untuk apartemen di Bintaro, Pak. Jadi kalau misalnya ternyata milenial nih dananya nggak cukup karena gajinya masih 10 juta, berarti kan 3 juta per bulan. Kalau 3 juta per bulan kan berarti mereka punya penghasilan itu sekitar 10 juta, 8 juta, 9 juta, mereka ambil apartemen aja di Bintaro, Pak. Dan di Bintaro banyak, sekarang udah mulai banyak Pak apartemen, karena Jaya Group sendiri tahu bahwa perumahan yang harganya 2M-an, 1,5M yang diserap sama pasar, itu yang beli kebanyakan adalah udah level GM, Pak. Jadi di Bintaro sendiri, bangunan bertingkat atau apartemen udah mulai banyak ya. Jadi kalau orang mau udah mulai banyak. Jaya Group juga mereka masuk, kemudian ada dari Transcorp juga mereka masuk, Pak. Jadi kalau mau mengenai house di Bintaro harganya udah sekitar 2 miliaran ya. Jadi kalau punya budget di bawah itu mungkin diarahkan untuk beli apartemen kalau di Bintaro ya Pak Swan ya. Iya, mereka beli apartemen karena di sana ada stasiun Sudimara, ada stasiun Jurangmangu, ada stasiun Pondok Pucung. Jadi ada beberapa stasiun di Bintaro yang memudahkan orang-orang milenial itu kalau mau ke Sudirman atau ke Gatot Subroto tinggal naik kereta aja, Pak. Oke. Nah tadi Bapak bicara RIB itu Bapak juga di asosiasi sebagai pengurus ya Pak ya. Tadi berbarengan dengan beberapa teman karena Bapak banyak networkingnya. Jadi kalau jualan primary tinggal kontak teman-teman, ini bantu jualan yuk, tentunya Bapak jadi lead agentnya. Nah pertanyaan saya, Bapak di RIB sekarang pengurus di DPD Banten di bidang apa Pak? Oh, saya kebetulan diperbantukan bersama Bu Rati itu di koordinator wilayah Bintaro, Pak.
koordinator Bintaro. Nah, Ya, koordinator wilayah Bintaro. oke, Bapak kan yang merasakan nih gabung sebagai kantor ya, gabung dengan asosiasi dengan REBI. Coba dong jelasin ke teman-teman mungkin yang nonton YouTube ini yang belum anggota REBI atau yang lagi mau gabung tapi masih ragu atau yang nggak ngerti tentang REBI. Bapak setelah gabung di REBI, apa yang Bapak dapat manfaat dari asosiasi ini menurut Pak Swan? Jadi buat teman-teman semua yang memang saat ini masih ada kerja sebagai employee mau pindah jadi entrepreneur, boleh Pak. Karena saat ini di REBI sendiri jumlah membernya ada sekitar 1.000 Pak ya, kalau nggak salah ya. Kantor agentnya yang bergabung di REBI. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang gajinya dipotong 50%, ya boleh cek-cek kantor agent yang dekat-dekat rumah untuk belajar property broker. Nah, belajarnya di mana ya? Belajarnya di REBI, Pak. Karena di REBI itu ada trainingnya. Dan training itu speakernya adalah orang yang udah pengalaman lebih dari 5 tahun. Dan mereka mengajarkan tentang legal, mengajarkan negotiation skill, kemudian mengajarkan produk, kemudian mengajarkan juga kode etik, bagaimana menjadi property broker yang profesional. Dan disitulah buat teman-teman maupun yang baru bergabung di property broker atau yang mau bergabung, ya dia harus masuk ke REBI. Karena wadahnya ada di situ, Pak. Dan sertifikasi, karena kan kita kan harus sertifikat ya. Untuk jadi property broker harus sertifikat, bukan cuma jualan-jualan aja. Tapi kita tahu segala aspek, ya kan, mulai dari aspek customer service, aspek legal, negotiation skill, pricing strategy, ya kan. Jadi gabunglah di REBI, trainingnya banyak sekali kok. Trainingnya rutin, dan kalau Bapak Ibu udah gabung di REBI itu trainingnya gratis setelah itu. Jadi maksudnya setelah ada seminar-seminar yang diadakan dari REBI Denpasar, kemudian REBI Jatim, REBI DKI, mereka semua bersatu. Dan mereka saling berbagi sehingga speakernya beda-beda. Ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, kemudian dari Jakarta. Dan kita bisa tinggal buka klik Zoom free. Skill kita meningkat, dan dengan adanya training-training itu kan yang paling penting kan kemampuan kita untuk menjual jadi lebih baik. Dan satu lagi networking. Karena apapun yang dilakukan juga kita perlu teman sih. Karena bisnis ini bukan bisnis yang jalan sendiri, tapi ini adalah bisnis networking. Ini bisnis networking ya, jadi kita nggak bisa jalan sendiri, harus saling bergandeng tangan ya. Nah, kalau bicara mengenai bergandeng tangan, networking bersama-sama, Bapak ada harapan nggak sih Pak ke para pelaku yang ada di industri broker ini? Mungkin di YouTube saya Bapak bisa bicara gitu, ke para pelaku-pelaku dulu nih yang ada di industri broker ini, mungkin etikanya, mungkin caranya atau apanya nih Pak? Kan banyak nih broker nih, ada 1.200 yang terdaftar juga lebih Pak. Tahu saya kan pengurus pusat, jadi saya tahu nih yang belum daftar pun banyak, memang kita ajakin lah untuk gabung. Nah, tapi Bapak punya harapan nggak terhadap industri ini kepada teman-teman kita nih, harapan Bapak apa? Ya, jadi kalau harapan kita adalah kita kan bisnisnya networking, jadi artinya misalnya ada suatu produk lah ya, ada suatu rumah di Pondok Indah, yang satu punya listing, ya kan, kantor agent A, yang satu punya buyer, ya kan. Nah, kalau dua-duanya anggota REBI, pada saat ditelepon itu akan gampang, Anda akan co-blocking. Jadi co-blocking itu ada istilah bisnis di properti di mana terjadi kerjasama antara kantor agent A dengan kantor agent B, dan itu di dalam bisnis ini nggak bisa jalan sendiri. Jadi kalau memang ada contoh di Pondok Indah, kalau punya rumah ada listingan kantor agent A dan kita kebetulan punya buyer, kita tinggal telepon aja, kita udah bisa jualan loh. Nah, tetapi kalau kita nggak anggota REBI, kita nggak tahu tuh siapa yang jualan di sana gitu loh. Tapi kalau kita anggota REBI, kita punya grup kok, grup WA ya kan, dijual, lagi nyari WTB, want to buy maksudnya, want to sell ya kan. Nah, itu kan kita saling tukeran bisnis sebenarnya. Jadi disitulah pentingnya kita bergabung dengan member REBI, bisnis kita bisa meningkat gitu loh. Percaya nggak percaya deh, dalam kondisi apalagi dengan pandemik yang seperti ini, kalau kita bisa berpartner dengan sesama anggota REBI, penjualan pasti meningkat. Saya ada testimonial nih, ada testimonial menarik. Pada waktu itu mungkin nggak sampai 3 bulan yang lalu ada grup masuk. Grupnya salah satu anggota REBI bikin grup WA, ya kan. Terus saya bilang, oke, saya join, ya kan. Terus pas join, ternyata 2 bulan kemudian itu ada
WTB, want to buy, ya kan? Salah satu kantor agent di Jakarta Selatan. Dia lagi cari rumah di Bintaro, harganya sekitar 6M. Wah, kebetulan nih dia ada WTB, saya ada listing, saya tinggal langsung blast. Ya kemudian tukar-tukaran listing. Terus kamu dari mana? Saya dari Rewet. Oh, kamu dari Rewet. Oh iya, boleh dong, kita saling tukeran, saya punya buyer. Kemudian setelah itu dia datang, dia lihat, akhirnya closing. Dan akhirnya kantor agent Jakarta Selatan happy, saya juga happy. Kenapa? Karena 6M loh di Bintaro. Waktu itu closingnya di Kebayoran Resident Bintaro. Tapi itu bayarnya dapat dari kantor agent di Jakarta Selatan. Nah itu bisa terjadi karena ada orang anggota RIB bikin grup terus dia WTB. Saya dia WTB ya saya WTS kan, want to sell gitu kan. Ketemu di situ, ketemu di WA loh, ya kan. Akhirnya jadi kenalan. Jadi akhirnya saya bilang nih kalau udah sekali closing mestinya bisa 2 kali 3 kali closing. Bener Pak, itu bisa closing lagi Pak. Kenyataannya. Jadi artinya sesama RIB itu kita harapannya adalah co-blocking bisnisnya harus dikembangin. Apalagi sekarang saya dengar di RIB pusat ada pengembangan bisnis untuk IT ya, lagi dikembangin, tunjuk konsultan IT untuk bisa berbisnis antar member RIB, dan itu akan sangat luar biasa karena membernya ada 1.200, kemudian jago-jago Pak, saya bilang. Jadi orang kalau udah anggota RIB, apalagi udah ikut training berkali-kali pasti jago Pak. Dan punya kode etik. Nah, punya kode etik penting Pak. Jadi artinya ini kita mau co-blocking, kita bisa kerjasama Pak. Jadi Pak, komisi bisa 2,5%, 3% loh. Jadi ya itu hope-nya adalah sesama anggota RIB ya harus bisa co-blocking. Dan rate co-blockingnya harus ditingkatin. Kalau tadinya cuma 5%, jadi 6%, 7%, 10%, 20%, 30%. Karena itu akan meningkatkan pendapatan kita. Karena bisnis ini bisnis networking kok, nggak bisa jalan sendiri kok. Jadi hope-nya ya itu Pak. Jadi sesama RIB bisa saling kembangin co-blocking bisnisnya, kalau bisa sampai 20%, 30% dari bisnis yang ada. Karena di dalam member RIB itu banyak orang-orang senior Pak. Dan orang senior itu jago-jago nyari listing Pak. Oh gitu ya. Iya. Jago-jago nyari listing Pak. Jadi kalau kita ada buyer, kita tinggal telepon mereka. Oh, kamu juga dari RIB Banten. Dari mana? Bintaro. Kantor mana? Rewet. Oh iya, boleh deh. Langsung dikasih Pak. Oh, udah kita tinggal tuker-tukeran barang deh. Jadi hope-nya ya bisa co-blocking sesama member RIB. Karena itu bisnis yang kelihatannya kecil, tapi itu kalau dikembangin dengan konsep yang bagus, dengan IT sistem yang bagus, itu akan growing dengan luar biasa. Karena kan banyak Pak, listingan punya 100, tapi kejual cuma 20, cuma 15. Misalnya disimpan di dalam dokumen. Kenapa? Karena nggak pernah ditawarin, karena udah ya kesimpannya di dalam dokumen. Tapi kalau kita bisa share listingan itu ke member RIB, tiba-tiba ada kantor Jakarta Utara, kantor Jakarta Barat, ternyata dia lagi cari barang tuh di Bintaro. Cuma dia kan nggak kenal siapa orangnya. Tapi dengan adanya sistem di RIB memungkinkan kita untuk saling bertukar barang. Jadi grow together ya Pak ya, tumbuh bersama-sama ya. Iya kalau sendiri-sendiri istilahnya gini, kalau sendiri-sendiri dapatnya 1, tapi kalau rame-rame dapatnya bisa 10-20 Pak. 10-20 Pak Suwan. Waduh Pak Suwan ini semangat banget nih, excited nih. Pak terakhir nih Pak, karena udah memang kita mau tutup juga. Ada ini nggak Pak? Ada closing statement nggak? Atau Bapak punya harapan terhadap pemerintah? Silakan nih Pak. Oh, never give up. Oh, never. Lagi masa-masa pandemi, bagaimana bisa closing lewat digital udah. Oh, ya kan? udah gitu ya. Kalau digital nggak bisa, udah tuker-tukeran barang di WA group tuh member RIB, ya kan? Pasti bisa closing Pak, ya kan? Jadi statementnya never give up. Never give up gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita harus smart pakai digital. Jadi kalau nggak ini kita karena punya networking, kita punya grup WhatsApp ya, ada want to sell, want to buy, di situ banyak banget kantor, member broker maupun prinsipal ataupun marketingnya saling berbagi lewat medianya ya. Pak Swan, thank you loh atas waktunya, udah ngobrol-ngobrol nih.
Iya, ya, terima kasih banyak nih. Kita berharap nih di kondisi sekarang ini PPKM ini yang darurat ya, tentunya sampai 20 Juli cepat selesai, penurunan COVID terinfeksi turun dan yang meninggal pun turun, supaya ntar pemerintah bikin aturan kembali normal lagi, karena kita kan termasuk non esensial, udah nggak bisa nganter nih Pak. Iya, iya benar Pak. Tapi kalau Bapak tahu di Wuhan Pak, itu udah nggak ada, udah hilang Pak virusnya Pak, Oh, ya? di Wuhan Pak. Jadi Iya orang Pak. udah buka masker, udah normal kembali? Udah Pak, katanya begitu kalau baca di Oh, internet. katanya. Tapi kenyataannya begitu Pak. Artinya apa? Ini cuma sementara doang kok. Ini cuma Ya kan, sementara nanti akan doang. kembali normal seperti biasa. Ya kan. Oh. Jadi Virusnya hilang Wuhan Pak nanti Pak dari Indonesia Pak. hilang ya, amin, amin, Iya. semoga hilang. Pasti Pak, di Wuhan hilang, Indonesia pasti hilang Pak virusnya Pak. Wuhan udah hilang ya, karena saya Iya, baca juga beberapa negara kemarin juga lihat ada orang nonton bola udah nggak pakai masker. Ada beberapa Iya, orang Pak. masih ada pesta udah dicopot tuh masker, tapi tetap menerapkan social distancing sih, karena Ya, ya. Jadi artinya lagi masa PPKM ini memang kita harus mematuhi peraturan pemerintah untuk saling jaga jarak, kemudian pakai masker ya kan, kemudian kalau bisa ya kurangin dulu mobilitas ya kan, mobilitas itu penting ya antara satu dengan lain untuk kurangin, karena pada saat ini virusnya kan katanya lagi banyak-banyaknya kan. Jadi stay at home ya kan, tapi jangan stay at home, karena kalau stay at home aja nggak dapet duit ya kan, kita WA aja sama member Arebi. Oke. Jangan stay at home aja, kalau nggak dapat duit ya pergunakan networkingnya, pergunakan digitalnya, supaya tetap kita masih bisa jualan di saat kita lagi PPKM, lagi ada di rumah. Karena kenapa? Karena networking jaringan kita besar. Thank you Pak Swan. Thank you Pak Swan atas waktunya. Makasih loh udah berbagi buat sahabat properti yang nonton link YouTube ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jika ada komentar pun boleh ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hebat di industri broker ya, termasuk Pak Swan, jagonya Bintaro, jagonya primary product gitu kan. Jadi silakan di like, share atau di subscribe. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Salam Arebi Pak. Kita Arebi kan? Ya, salam Arebi. Oke, thank you. Semua ya. Sama-sama. Buat para teman-teman semua.